pakai helm sendiri aja karena kan pecah gitu kan. Nah. Tapi kan bersyukur ya, alhamdulillah udah pakai helm. Ayo pakai helm dong. Karena kita sudah kalau masih melihat, ada yakin jujur, ya jangan ya. Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Oden, Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa aja, dan yang penting diskusi yang kita lakukan di siang hari ini semoga juga berguna untuk masyarakat. Paling tidak bisa menambah wawasan masyarakat gitu ya. Dan di siang hari ini, sahabat Lawu, kita kedatangan tamu spesial lagi ya. Itu Bapak Kapolres AKBP Muhammad Ridwan. Selamat siang, Dan. Siang, Mas. Ya. Sehat, Dan, ya? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Semangat. Alhamdulillah. Dan juga Bapak Kabid Ops Lantas Ibtu Bagus Santoso. Selamat siang, Dan. Selamat siang. Sehat juga, Dan, ya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kedatangannya Ya. ke Omah Diskusi ini, Dan. Dan ini kan menjelang Lebaran. Nah, Ya. ini kan kita udah mulai untuk peresmian operasi ketupat gitu, Dan. Ya. Karena diperkirakan tahun ini mudik Lebarannya kayaknya lebih meriah daripada tahun kemarin gitu, Dan. Nah, kalau untuk operasi ketupat sendiri ini kapan dimulai dan seperti apa nanti strategi yang akan dilakukan oleh kepolisian untuk mengamankan gitu jalur mudik Lebaran? Oke. Untuk operasi Lebaran ini sandinya operasi ketupat ya. Operasi ketupat Semeru tahun 2023. Untuk pelaksanaannya mulai tanggal 18 April sampai dengan tanggal 1 Mei. Dan kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan seperti rakor kemarin secara terpusat di Polda pada hari Selasa kemarin dengan Bu Gubernur, dengan Forkopimda, dan juga kami dari Polres Magetan juga sudah melaksanakan juga rakor kemarin hari Kamis dengan Bapak Bupati, Bapak Dandim, dan stakeholder lainnya, dinas terkait, OPD, dan juga ormas-ormas yang ada untuk kita sama-sama sinergi untuk menyiapkan bagaimana pengamanan dalam operasi ketupat Semeru ini. Ya, kami sampaikan tanggal 18 sampai tanggal 2 tersebut. Dan kita akan melaksanakan gelar pasukan juga, apel gelar pasukan untuk mengetahui kekuatan personil maupun sarana prasarana yang akan kita siapkan. Itu akan kami laksanakan di Polres Magetan pada tanggal 17 April besok hari Senin, insya Allah. Ya, jadi sudah rakor. Ya, tadi juga kami secara internal ada Lapraops. Jadi prosedur untuk setiap operasi kepolisian itu ada Lapraops, itu latihan praoperasi. Jadi semua satgas yang ada dibekali dengan teknik bagaimana harus berbuat apa, CB-nya seperti apa. Seperti Mas sampaikan tadi, mungkin ada penambahan jumlah yang akan mudik ya, karena memang alhamdulillah di tahun 2023 ini mungkin 2 tahun belakangan karena pandemi ada pembatasan tidak boleh kegiatan masyarakat, dan di tahun 2023 ini dari pemerintah juga mensupport untuk kegiatan mudik, makanya banyak program-program pemerintah ya, dengan salah satunya merubah jadwal cuti bersama ya, tadinya tanggal 20 jadi tanggal 19. Itu juga merubah kami untuk melakukan pengamanan operasi Semeru ketupat Semeru tersebut. Nah, gitu, Mas. Nah, dan ini kan selain kepolisian pastinya ada instansi lain yang terlibat untuk operasi Semeru, operasi ketupat Semeru. Nah, ini siapa aja yang dilibatkan di kepolisian di Kabupaten Magetan? Kita sama Pemda itu dengan TNI Polri itu solid ya. Jadi setiap operasi kayak operasi kemanusiaan ini ada 2. Pertama ketupat maupun lilin ya, kemarin juga sudah jalan untuk operasi lilin tahun 2002 kemarin, dan tahun ini juga kita jalankan juga, kita dibantu oleh Dishub dengan TNI AD maupun karena kita wilayahnya ada Lanut, kita di backup juga dari TNI AU, dari POMAU, POMAT, dan juga dari pemadam kebakaran, dari BNPB, dan juga dari ormas-ormas yang ada. Intinya mereka kita sepakat bahwa untuk ini adalah operasi kemanusiaan dalam artian untuk hajat orang hidup majak, karena budaya mudik ini kan sudah budaya nasional kita, yang apalagi Lebaran pulang kampung silaturahmi dengan keluarga ya. Jadi ya, ini merupakan gawe besar dan juga harus kita amankan secara maksimal. Dan kita ketahui Magetan ini kan adalah wilayah wisata. Ya. Mungkin pemudik itu selain dari yang lokal, mungkin dari karena ini juga berbarengan dengan libur anak sekolah ya, dan waktunya juga insya Allah lebarannya hari Sabtu atau Jumat ya, Sabtu Minggu dan libur anak sekolah, mungkin banyak orang wisata ke Sarangan, terutama Sarangan, dan pun kita punya UMKM kulit ya di Jalan Sawo, dan juga banyak tempat-tempat wisata yang cukup beragam lah. Jadi dari dinas terkait, maka kemarin kita sudah melaksanakan rakor dengan
Pak Bupati, Pak Dandim, dan para dinas terkait lainnya. Artinya kalau dari semua instansi itu selain polisi juga siap? Siap, insya Allah siap. Dari dinas kesehatan, makanya adanya pospam, kita ada pospam itu ada 9, seluruh pos, 2 posyan, ya di Cemoro Sewu, terus di Mospati posyannya, dan ada 7 pospam itu dari alun-alun, selanjutnya di Refugia, ya ini bagus taman Refugia ini ada taman depannya dari pasar sayur, saya yakin banyak masih ya untuk kemacetan dan lain sebagainya. Terus ada di stasiun Magetan, dulu namanya stasiun Barat, sekarang sudah stasiun Magetan ya. Selanjutnya ada di rest area ya, ada dua rest area kilometer 597, ada A dan B 2 arah ke Surabaya maupun arah ke Solo ya. Dan kalau tahun ini kan diperkirakan dari pemerintah sekitar 123 juta ya lebih orang mudik ya. Kemudian di Jawa Timur diperkirakan mungkin ada 25 juta gitu. Nah kemarin kita Pak Bupati sempat ngobrol di sini juga gitu. Ini memperkirakan kalau di Magetan sendiri pemudik bisa kisarannya 55 ribu lebih gitu. Nah ini untuk antisipasi mungkin perkiraan untuk puncak arus mudik ke Magetan sendiri tanggal berapa nih? Kalau sesuai prediksi kan hari Kamis ya, hari Rabu. Tapi kan pemerintah menyarankan sudah mulai sejak tanggal 19 karena sudah mulai cuti bersama, diharapkan supaya tidak menumpuk di hari yang sama. Dan sekarang juga mungkin banyak juga saudara-saudara kita yang sudah mulai mudik ya, karena sekolah mungkin sudah mulai ada yang libur, diharapkan tidak berbarengan ya. Strateginya seperti itu. Nah, dan siap. Dan bagus Mas. Saya pengen dengan terkait jalur mudik. Ini nanti jalur mudik yang dari Surabaya kan sekarang banyak ya, dari timur, dari barat juga ada. Ini nanti kemungkinan jalur mudiknya yang paling ramai di mana kan? Dan kemudian untuk pengawasan pengaturan kendaraan sendiri seperti apa nanti di waktu operasi ke depan nanti? Baik, mohon izin kemudian. Terima kasih. Kami akan menyampaikan perkiraan nanti jalur mudik yang paling ramai itu nanti dari jalur wilayah lintas batas Madiun Magetan kemudian Ngawi Magetan. Terutama itu kemudian masuk ke wilayah Magetan, terus kemudian nanti yang dari jalur Jawa Tengah lintas batas dari wilayah hukum Polres Karanganyar ke wilayah hukum Polres Magetan, terutama di Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang. Antara itu Pak. Artinya kalau di lokasi itu bisa pengawasan seperti apa? Jadi pengawasan dari kepolisian di wilayah Cemoro Sewu itu kan ada posyan, pos pelayanan terpadu di sana. Kemudian yang di Jawa Tengah juga ada pos pelayanan terpadu di Cemoro Kandang, Pak. Di wilayah atas maksudnya, jalur wisata atas. Kemudian yang di wilayah Mospati nanti yang terpantau untuk memantau situasi perkembangan arus lalu lintas padat itu di pos pengamanan Mospati depan terminal. Demikian. Ada pos pengamanan, ada juga pos pelayanan ya. Ini bedanya apa dan? Jadi pelayanan itu untuk melayani masyarakat apabila ada suatu kejadian, mungkin dari melayani masyarakat, kesibukan masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Magetan. Artinya pelayanan dalam bentuk apa gitu? Ya mungkin pelayanan kaitannya mungkin yang di wilayah Mospati itu pelayanan di pos Mospati itu terbentuk namanya pos pelayanan karena mungkin ada penumpang bus yang mungkin sekiranya tersesat atau kehilangan dompet bisa langsung melapor ke pos pelayanan terpadu itu. Selain itu melayani arus lalu lintas yang ada di jalur Simpang 3 depan terminal itu, Pak. Ada untuk kalau nanti ada prodit atau? Iya betul sekali. Iya. Nah dan kalau terkait pos pengamanan apa nih dan apa bedanya dengan pos pelayanan tadi gitu? Kalau pos pengamanan itu mengamankan setiap lini kegiatan masyarakat, utamanya di tempat perbelanjaan, kemudian di tempat pasar, kemudian tempat-tempat objek vital, mungkin perkantoran, Pak, termasuk perkantoran juga itu. Oh siap. Artinya untuk menjamin keamanan. Keamanan ya. Gitu, ya. Termasuk ditingkatkan nanti dalam giat patrolinya, Pak. Siap. Dan saya kembali ke ini kalau jumlah personel yang diturun berapa dan? Itu total sama dengan stakeholder lainnya, dengan TNI Polri, dengan Pemda, dengan Dinas Kesehatan, di Sub, dan juga dari rekan-rekan Ormas, Rapi, itu ada 377 orang. Itu yang masih tersebut ya, karena masing-masing ada. Namun kita Polres Magetan full kekuatan untuk karena ini siaga 1 ya istilahnya kalau kayak ini, jadi kita personil tetap standby on call, jadi untuk sisa anggota Polres Magetan.
Kalau artinya kalau dari sisi operasi ketupat ini nggak cuma fokus di jalur mudik aja. Ya tidak. Nah, kan pasti ada mungkin di destinasi wisata dan Ya, sebagainya. makanya operasi ketupat ini selain jalur mudik karena kita kan wirasi wisata, makanya ada pos di Mandoran, ada di pos pam Sarangan. Kalau tahun sebelumnya di Danau Sarangan itu tidak ada pos pam, hanya pos polisi saja, lebih ke pos Mandoran. Hasil evaluasi saya kemarin operasi kemarin, karena nanti informasi untuk insya Allah di Telaga Sarangan itu pasti akan banyak masyarakat, maka kita akan bangun pos pam di sana. Jadi menambah satu pos pam untuk mengamankan wilayah di seputaran Sarangan. Di Refugia juga ada, karena Refugia adalah taman wisata. Jadi kita melaksanakan pos yang disampaikan Pak Bagus, pos pam itu untuk di wilayah tertentu yang jadi objek peruntukannya massa. Makanya kita letak strategisnya di pos pam di Refugia karena pasti ada wisatawan di sana, dan pasar sayur, terus di Mandoran ada Sarangan itu di sana. Dan juga pos pam terminal, nah, sama juga di stasiun Magetan. Dan ini kan 2 tahun yang lalu kayaknya kita ini ada pembatasan dan sebagainya. Ya. Nah ini kan kemudian pemerintah tahun ini karena COVID melandai, artinya tidak ada batasan gitu. Nah ini terkait pengendara, mungkin pengendara mobil, pengendara motor dan sebagainya, ini kan harus terjamin keselamatan dan juga untuk alat-alat safety-nya. Nah ini terkait mereka seperti apa, dan apakah ada ketegasan atau seperti apa? Kalaupun melanggar gitu kan, ya karena adanya kebebasan, waduh malah dimanfaatkan oleh hal yang enggak justru membahayakan mereka. Ini nanti akan ada operasi sendiri atau gimana? Enggak, tetap saya kira kalau yang kayak pengendara kan sudah jelas. Kalau mengendara roda 4 harus pakai safety belt. Roda 2 pakai helm. Itu kan sudah hal yang baku gitu kan. Dan saya yakin juga para pengendara sudah seperti itu. Namun apabila ada pemudik yang tidak memakai helm, dan sebenarnya kita akan tindak dengan teguran maupun tilang. Karena apa? Karena untuk keselamatan mereka sendiri. Jadi kalau memang ada, saya yakin insya Allah mudah-mudahan masyarakat sudah lebih dewasa, karena itu sudah peraturan yang sudah melekat. Apabila kita sudah mengendarai kendaraan, ya wajibannya harus seperti itu, mentaati safety-nya. Iya, safety-nya. Ya, jadi tidak seperti ini. Nah, sahabat Lawu TV ya yang menonton tayangan kita kali ini, ya memang ada kebebasan ya, pemerintah juga memberikan kelonggaran ya untuk mudik dan sebagainya. Tetapi sekali lagi yang namanya aturan gitu ya, Anda harus mematuhi aturan tersebut dengan menggunakan kelengkapan ya, dan surat-surat kan ya harus ada ya. Kalau Anda melanggar akan tetap ditilang, gitu dan ya. Ya, memang ditegur ya. Dulu ya. Kalau masih baru ditilang dan ya. Ya, kita ada tindakan hukumnya. Oh siap. Ini karena juga untuk keselamatan Anda sendiri. Karena sangat banyak loh dan kita ya. Dan kalau untuk mengantisipasi kecelakaan sendiri, nah mungkin saya ke Bagus ya. Siap. Ini kan ada beberapa titik kalau Magetan yang rawan terkait kecelakaan itu mungkin sudah di mapping itu di mana gitu dan Siap. Antisipasinya dan. Baik, mohon izin saya menyampaikan untuk jalur trouble spot itu yang paling rawan laka lantas ada di jalur wisata, Pak. Terutama yang kemarin kejadian yang di jalur wisata atas di LGF, Pak, Lawu Green Force, ya di Sarangsari itu, nah itu termasuk masuk wilayah Pelausan juga kemarin yang kejadian lakajol itu, Pak. Termasuk itu jalur 1 yang di tempat wisata, yang kedua nanti yang di kita setting untuk jalur black spot itu adalah wilayah Maspati, Maspati Karangrejo. Karena pertemuan itu gimana? Betul sekali. Pertemuan arus mudik dari arah Solo, mungkin arah Solo, dari Ngawi ke wilayah Magetan, kemudian yang dari arah Surabaya masuk ke wilayah Magetan juga. Ada pengawasan dari personil yang khusus di situ atau gimana? Ada. Nanti dari pihak lalu lintas itu nanti disiapkan tim URE, Pak. Tim URE itu nanti jumlahnya ada 18 personil khusus lalu lintas, terbagi dalam 4 tim yang berisi 1 tim itu ada 4 personil, Pak. Itu nanti ditempatkan di jalur Maspati Magetan, kemudian di wilayah Pelausan, di terminal Pelausan itu, kemudian di wilayah atas Sengolangu bawah, kemudian Cemoro Sewu. Dan kalau kita tahu bahwa kemarin juga adanya bis yang kecelakaan di sana itu kan karena yang pertama mungkin banyak pengemudi yang belum tahu jalur gitu. Betul. Nah kemudian juga
ada kelalaian dan lain sebagainya. Nah, untuk mencegah itu terjadi untuk lebaran itu apa yang akan dilakukan pihak kepolisian? Yang kami lakukan dari kepolisian lalu lintas khususnya kemarin sudah ke koordinasi dengan pihak Dishub, sudah dilaksanakan kegiatan ramcek kendaraan baik itu elep maupun bis PO bis yang akan dinaiki oleh para penumpang mudik. Nah kemudian ini nanti besok hari Sabtu, insya Allah besok hari Sabtu itu dilaksanakan kegiatan rancak kembali di Terminal Mospati gabungan. Itu untuk yang kendaraan lokal gitu ya? Baik lokal maupun luar kota Pak, AKDP, AKAP termasuk itu. Kalau yang mungkin dari wilayah barat ya, yang dari perbatasan Solo, Karanganyar ke Magetan itu nanti akan dibuka pos khusus terkait karena lokasinya yang karena ekstrim gitu, turunan kemudian ada belokan yang tajam dan sebagainya. Apakah ada pos khusus untuk mungkin ngecek kendaraan dan sebagainya gitu kan? Itu nanti ditempatkan di wilayah pos pelayanan terpadu di Cemorosewu Pak. Nanti gabungan dengan pihak Dishub di sana. Baik itu yang jalur dari kendaraan bis misalkan dari jalur Jateng masuk ke wilayah Jatim, kita nanti dihentikan di sana gabungan dengan pihak Dishub, kemudian nanti kita cek kendaraan itu. Artinya penghentian itu bukan mau menyekat atau apa gitu? Tidak. Iya, hanya mengecek kendaraan, kondisi fisik dari kendaraan itu maupun supir. Nanti juga termasuk dari di pihak dinas kesehatan juga Pak, gabungan. Untuk ngecek itu? Iya, betul sekali. Artinya di pos itu nanti ada fasilitasnya apa aja? Dari pengecekan kemudian dari cek kesehatan? Komplit Pak, komplit ya? Siap. Yeah. Dari bengkel pun juga ada, nanti disiapkan di sana di Cemorosewu. Terus Refugia juga disiapkan bengkel yang dari anak-anak sekolah. Oh gitu? Siap. Ada di beberapa pos ini membuka layanan itu gratis atau gimana? Gratis. Bagi pengendara maupun pengemudi kendaraan R4 aja. Oh siap. Iya, betul. Artinya ini juga selain untuk mungkin udah capek agak jauh gitu ya perjalanan, mungkin sambil ngecek kendaraan dan ada servis gratis kalau memang. Betul, servis gratis kendaraan, sudah motor ya, betul sekali. Ini itu juga kenyamanan gitu. Betul, biar aman nyaman. Dan saya kembali ke dan ini kan artinya harus ada antisipasi gitu ya terkait kejahatan. Ini kan kejahatan masuk ke Ramadan kemudian menjelang Lebaran ini kan juga mulai aneh-aneh gitu loh dan ada yang gendam, ada yang hipnotis dan sebagainya. Kalau di Magetan sendiri nanti apa yang akan dilakukan? Mungkin ada mapping titik-titik yang mungkin rawan kejahatan seperti itu. Ya, seperti yang sampaikan tadi Mas tadi sampaikan bahwa emang kejahatan itu apalagi momen Lebaran ini pasti orang pengen Lebaran semua. Pelaku kejahatan pun pengen Lebaran. Tapi alhamdulillah sejak 1 Ramadan sampai sekarang tanggal 20 Ramadan ini laporan polisi mengenai kasus kayak gendam dan hipnotis itu belum ada di Polres Magetan. Belum ada. Ya, tapi harap mudah-mudahan ke depan tidak ada. Yang jadi kita antisipasi ya kita sampaikan makanya yang ada di pos pengamanan terminal terutama dan stasiun itu kita akan ready karena pos itu 24 jam. Ya, pengamanan itu 24 jam. Jadi dibagi 3 shift. Jadi apabila kita sudah tahu jadwal bis akan datang, saat bis akan datang, anggota Pospam itu akan selalu standby di dalam sana. Dan juga operasi ketupat kan mulai tanggal 18 sampai tanggal 1. Namun seminggu sebelumnya mulai hari Senin kemarin kita ada kegiatan rutin yang ditingkatkan. Malah sejak dari awal Ramadan saya sudah perintahkan jajaran Polres Magetan untuk selalu apel patroli skala besar dan juga setiap ngabuburit anak-anak balap liar ya balap liar ini walaupun ada viral daerah selatan itu mereka kan kunjung-kunjungan kita pindah ya efek balon lah kita lokasi ini mereka sana namanya mereka tuh pengen mobil tapi kan tidak boleh tapi kami sampaikan jadi kita sore hari juga ada patroli dan sahur juga tapi alhamdulillah juga selama Ramadan ini masih laporan polisi masalah penganiayaan atau ribut tidak ada. Makanya saya terima kasih lah masyarakat Magetan sudah mulai istilahnya sadar bahwa nyaman dan aman itu lebih utama. Jadi lebih bagus kita guyup rukun kan itu. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan gitu insyaallah. Dan kalau untuk ini dan Monah ke Damaskus nih. Nah, ini kan terkait pengendara tadi sudah kita pastikan bahwa ada tindakan tegas kalaupun ada lebih representatif. Nah, kemudian juga kalau tetap melanggar ya, artinya ada penindakan tegas juga gitu. Nah,
Ini nanti ada spesifikasi khusus nggak? Mungkin dari luar kota mungkin gitu. Yeah. Nah, kan harus melanggar tetap ditilang atau mungkin apa namanya pemberitahuan atau seperti apa gitu. Nah kalau kan mohon maaf di sana itu banyak yang nggak tahu gitu. Oh ternyata aduh ini kita belum tahu gitu loh kondisi dan sebagainya, ternyata melanggar makan dan sebagainya, itu seperti apa? Apakah mungkin diperingatkan aja atau gimana tuh? Jadi terkait yang disampaikan tadi, untuk kendaraan atau pengendara yang lewat sekiranya ada pelanggaran dari pihak petugas kepolisian khusus lalu lintas, itu tidak ada penilangan, namun nanti hanya teguran saja, Pak. Teguran kepada pengendara atau pengemudi, diingatkan biar tidak mengulangi hal-hal seperti itu lagi, gunanya untuk demi kenyamanan keamanan dari pemakai jalan maupun dirinya sendiri, itu aja. Ya, artinya oke lah, mungkin lebih lunak kayaknya. Ini juga demi kenyamanan Anda, tetapi Anda selaku pengguna jalan seharusnya juga melengkapi diri dengan semuanya, safety dan juga surat-surat kendaraan gitu. Dan ini kalau terkait ini saya kembali ke jalan. Ini kan kemarin ribut atau viral dengan petasan. Ini juga lagi ramai petasan. Kalau di Magetan sendiri seperti apa, dan terkait mungkin ada larangan nggak sih untuk petasan dan sebagainya gitu? Larangan ada, tidak boleh main petasan itu ya. Apalagi kalau kejadian-kejadian kayak di Blitar, terus di Malang, Batu, dan terakhir di Magelang. Dari pimpinan, dari Kapolri pun sudah memerintahkan untuk mengantisipasi hal tersebut, namun mengakibatkan korban jiwa. Dan alhamdulillah kami sudah serahkan seluruh jajaran Polsek maupun dari Polres untuk patroli wilayahnya, para Pak Babin juga ke masing-masing desa memantau wilayahnya. Alhamdulillah untuk di Magetan ini tidak ada yang produksi ya, alhamdulillah tidak ada yang produksi, dan juga walaupun masih ada mungkin yang jual-jual main antar ya kami juga dapat masukan juga dari WA di lapor Pak Kapolres itu kan, Pak di daerah ini kami langsung datangi ya, namanya anak-anak ya pasti ada lah yang nakal-nakal istilahnya seperti itu kan, tapi alhamdulillah tidak sampai fatal lah ya. Jadi kalau penjualan kembang api selama masih ada izinnya tidak apa-apa, tapi kalau yang petasan yang diameternya besar itu tidak boleh. Ada yang mengandung daya ledak gitu ya? Ya, dan ya yang kita antisipasi adalah pabrik home industrinya itu. Ya, dari awal kami sampaikan ke jajaran, coba cek di wilayah Magetan ini ada enggak namanya orang mencari keuntungan dengan situasi seperti saat ini, mungkin dia punya usaha, pernah punya keahlian seperti dia ini membuat petasan untuk dijual di mana. Jadi saya jangan sampai kebobolan kita di Magetan ini kan. Tapi alhamdulillah para Kapolsek dan jajaran sudah memantau, mudah-mudahan tidak ada lah di wilayah Magetan. Tidak ada. Clear insyaallah. Ya, insyaallah. Dan kalau terkait balon udara kan juga gimana? Ada balon udara kan sudah dari awal sampaikan juga. Itu juga atensi juga. Dan biasanya itu daerah Pak Selatan ya, Parang, Lembean, itu juga para Kapolsek juga selalu intens dengan Forkopincanya, dengan Pak Camat dan Ramil, Babinsa, dan mungkin dari sekarang juga dihimbau juga masyarakat ya, ini kan mengganggu dalam artian keamanan penerbangan. Kita punya Lanut Iswahyudi, situ juga ada, dan juga penerbangan lainnya. Mungkin budaya-budaya seperti itu ayo kita rubah lah ya, lebih banyak mana manfaatnya mana mudaratnya. Seperti petasan itu kan banyak mudorotnya itu kan, mungkin tradisi-tradisi, tapi kan belum tentu tradisi itu benar, tapi kebenaran ditradisikan. Ya kan, tradisi itu mungkin belum tentu benar, mungkin tradisinya seperti itu, tapi kalau memang bisa mengakibatkan korban jiwa, materi, maupun sampai meninggal dunia, kenapa harus kita hilangkan ya? Mungkin zaman dulu kok bisa Pak ya, mungkin sekarang berbeda gitu. Ayolah, karena ini sudah ada korban, kalau sudah ada korban jiwa, ayah meninggal, siapa yang menanggung istri dan anak-anaknya, seperti itu dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya juga pembelajaran buat kita. Ini nggak lama Pak kejadian kemarin ada korban jiwa dan sebagainya gitu dan ya. Bahkan bisa dibilang puluhan rumah kemarin kayak gitu dan ya. Dan itu jelas-jelas merugikan gitu. Nah, dan kalau terkait ini kan kurang lebih 55.000 ya. Ini kan kalau bawa mobil dan sebagainya kan ada kebijakan dari pemerintah daerah, kemarin kita sempat ngobrol dengan Bupati, ada parkir gratis, parkir yang memanfaatkan tempat-tempat atau mungkin fasilitas dari pemerintah daerah. Ini sejauh ini seperti apa? Atau sudah dinaikkan? Itu sudah koordinasi antara Dishub dengan Satlantas kita. Yang digunakan tempat parkir itu adalah tempat-tempat yang sudah ada penjaganya juga, jadi tidak kosong, jadi ya
Jadi kan Pak Bupati kemarin ide tersebut disampaikan waktu rakor kemarin bahwa tempat-tempat yang disiapkan untuk parkir mungkin para pemudik, mohon maaf mungkin di rumahnya tidak ada lahan untuk parkir, mungkin keluarganya mungkin banyak tempat sempit, maka disiapkanlah tempat parkir tersebut. Jadi yang diambil lokasinya pun juga tempat-tempat yang sudah ada penjaganya, jaga swadaya. Jadi ya alhamdulillah membantu kita juga. Mungkin kami dari Polres, dari Pospam yang sekitarnya akan memantau aja berpatroli seperti itu. Nah, lebih safety juga. Lebih safety juga karena tidak tempat yang kosong suruh parkir situ, tapi yang mengamankan tidak ada. Nah, tapi Pak Bupati sudah mencari lokasinya yang betul-betul sudah ada yang pengamanan Swakarsa sendiri. Dan ini juga untuk kenyamanan pemudik lainnya ya, gitu nanti. Atau mungkin wisatawan yang datang ke Magetan gitu kan. Kan nggak nyaman kalau kemudian mau, loh ini wisatawan dari luar aja, masuk aja sudah penuh dengan mobil-mobilnya gitu gitu. Ya. Dan kalau kembali ke ini dan ada sempat yang mungkin hari setiap hari Jumat itu ada namanya Jumat Curhat. Jumat Curhat. Nah, sejauh ini menjelang Lebaran ini apa sih yang kita nggak boleh melenceng sedikit loh, jadi untuk apa sih yang terekam gitu, keluarnya apa dari masyarakat yang sempat dicurhatkan ke jenengan setiap hari Jumat kayak gitu? Kalau Jumat Curhat sekarang karena Ramadan kita lebih interaktif ke masjid ya Ramadan nih. Paling saya memberikan himbauan Katipas saja masalah dalam ibadah ya, dalam artian selama bulan Ramadan jangan ada balap liar tadi seperti itu, terus juga itu petasan dan juga antisipasi yang rumah kosong, curanmor dan lain sebagainya. Karena tapi alhamdulillah untuk tingkat kriminalitas di wilayah Magetan ya selama bulan suci Ramadan ini masih stabil lah, maksudnya tidak ada yang fluktuatif meningkat untuk gangguan keamanannya. Nggak ada kejadian yang mungkin menonjol itu tidak ada. Menonjol ya, ya. Dan kalau ini kan terkait sisi pengamanan dari kepolisian juga ada Satgas Pangan gitu ya. Nah di Magetan sendiri seperti apa? Sudah jalan ya dengan Satgas Pangan, dengan Pemkab, dengan kami Polres. Minggu lalu pun sudah, beberapa hari lalu sudah patroli kita ke wilayah pasar-pasar untuk mengecek harga-harga dan juga untuk mengecek barang-barang yang sudah masa rasanya, tapi alhamdulillah tidak ditemukan. Ya. Makanya saya bersyukur sekali, alhamdulillah berarti masyarakat penjual maupun pelaku usaha juga tertib juga gitu kan. Pekerjaan juga aman gitu. Iya. Yang menghubungkan dengan aktifnya ya, kepolisian juga masyarakat ini Magetan tetap aman. Amin insyaallah ya. Karena kita yakin kalau misalnya hanya Polresnya saja tapi tidak sinergi dengan masyarakatnya, masyarakat sudah sadar masalah keamanan itu faktor apa namanya kebersamaan kita, harus sama-sama kita yang bersama-sama lah mewujudkan aman itu. Namun masih ada sedikit masalah lalu lintas yang disampaikan dari Pak Bagus, masalah budaya masyarakat yang tidak pakai helm. Nah itu masih saya lihat banyak di wilayah Magetan ini. Saya sampaikan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas Magetan ini cukup tinggi, dalam artian setiap hari mesti ada kecelakaan dan didominasi dari pengendara roda 2 ya. Yang tidak pakai helm. Tidak pakai helm ya. Ya itu fatalitas semakin tinggi. Kalau pakai helm ada juga karena mungkin kelelahan atau namanya loss control dan lain sebagainya. Tapi apabila tidak pakai helm, dampak fatalitas kecelakaan itu makin tinggi, akhirnya bedak kepala, akhirnya meninggal dunia. Jadi ayo ke masyarakat tolonglah jauh dekat pakai helm ya, karena kadang-kadang kami di lapangan menyetop karena memang anggota masyarakat tidak pakai helm, deket kok Pak katanya kan gitu. Padahal deket itu kita nggak tahu, ternyata di depan itu kita ada licin lah, jatuh kepala, tiba-tiba di belakang ada kendaraan nabrak kena kepala, dampaknya luar biasa karena fatalitasnya lebih tinggi. Makanya kami dari Satlantas tidak bosan-bosannya dari Polres Magetan dan saya himbau dari acara Jumat Curhat, karena kan rutin setiap Jumat kita ke desa-desa sejak akhir tahun lalu kegiatan ini sudah berjalan. Saya selalu menyampaikan kepada para desa dengan jajaran dengan masyarakat sekitarnya, tolong sampaikan ke anak-anaknya atau keluarga kita, ayo pakai helm dong. Karena kita sudah 70 berapa tahun kita merdeka? Sudah 77 mau 78 nanti insya Allah ini kan. Masa helm terus yang dipermasalahkan? Karena dikit Pak. Karena kita apa ya? Ya itu sampaikan bahwa kecelakaan itu kalau lengkap aja bisa fatal, apalagi yang tidak lengkap tidak pakai helm. Helm itu sangat melindungi sekali. Apalagi kita punya pembalap, makanya saya sampaikan ke Mas Mario. Ayo Mas Mario sebagai contoh lah kan. Ayo pakai helm. Ayo kita buat Magetan ini sebagai pilot project atau tertib berlalu lintas ya. Karena apa? Karena masih banyak
kalau masih lihat, Iya. yakin jujur ya, jangan hasilnya kalau kayak helm gitu kan, kita kan miris kita. Kenapa seperti itu? Ayo dong, Iya. karena jangan sampai ada polisi baru pakai helm. Jadi kan kesadaran pribadinya belum ada. Nah, ya itu ayo kita sama-sama lah. Bukan buat siapa-siapa kok, buat diri kita masing-masing. masing-masing. Selamatan itu sebenarnya. Betul. Karena mohon maaf kalau kecelakaan itu dan jenengan bilang bahwa kalau jatuh itu nggak jauh deketnya yang jalur kita Iya, tempuh gitu. iya. Mungkin 2 meternya bisa jatuh dan fatal gitu. Bisa. Siapa yang tahu? Tapi nanti kalau ngomongnya itu sudah ajalnya lagi kan, itu walau alam kita seperti itu. Kalau itu lain cerita. Ceritanya, tapi kan kita kan ada manusia berikhtiar ya. Kita sudah, apalagi semua kegiatan aktivitas kita Iya. pasti dengan kendaraan, dengan transportasi, dengan kendaraan roda 4, roda 2, apalagi sekarang banyak roda 2, kita mau sekolah, mau ke pasar dan sebagainya. Ya gitulah. Jadi harus safety. Karena sekarang agak manja sih dan ada mungkin nggak Iya. sampai 10 meter gitu udah pakai motor gitu. Iya. Kita kan nggak tahu gitu Iya. kan ya. Iya. Waktu keluarga ada yang nabrak. Iya. Nah, itu kan. Tapi kalau kita sudah antisipasi dengan mengenakan helm dan juga safety, Iya. saya yakin Anda juga lebih aman. Iya. Mungkin memang terjadi kecelakaan tapi Antisipasi benturan. sampai fatal. Pakai helm sendiri aja kadang-kadang pecah itu kan. Nah, Tapi kan bersyukur ya, alhamdulillah udah pakai helm ya kan. Ya, itu enggak ya. Ya, itulah makanya ayo ya sampaikan ke masyarakat, ayo Mas, sampaikan juga kita rubah budaya image bahwa Magetan ini tertib, Iya. berhelm aja. Helm dulu aja deh. Iya. Nah, helm dulu kalau semua sudah, insya Allah, wah dikit aja pakai helm, ya bagus. Tapi kadang-kadang memang pasti ada orang, wah deket aja pakai helm, nah itu. Tapi kalau misalnya ada kecelakaan, bapak yang kecelakaan meninggal dunia, anak istri siapa yang nanggung? Ya itu aja pikiran. Anak meninggal dunia, bapaknya dan keluarga kalau sudah tua siapa yang ngurusi? Itu aja kalau kita berpikirnya lebih dalam seperti itu. Memang kecil masalah helm, tapi kan hal-hal kecil itu yang bisa menjadi hal besar. Besar, ya. Jadi sebetulnya pakai helm itu bukan untuk siapa-siapa. Kita gitu. buat sendiri. Keselamatan kepala jenengan sendiri. Gitu. Iya. Dan tadi sebelum lanjut dan ini saya mengucapkan terima kasih buat Sampo Jagat ya, Bang Sampah Sampo Jagat. Ini produk-produk dari Bang Sampah Sampo Jagat. Ini dari sampah. Sampah. Ini botol, kemudian sampah plastik itu mereka kumpulin, nah, mereka inovasi, akhirnya menjadi produk-produk yang cantik kayak gini. Iya. Ini malah sebenarnya yang bagus. Ya, kerasan dan mengurangi sampah. Iya. Tapi memang dengan pemberdayaan sampah menjadi bahan-bahan yang kayak ini, kita selain mengurangi sampah ini juga bisa bernilai Ekonomis, ekonomi. ya buat. Iya. Ini juga terima kasih buat ini Pomelo. petani jeruk, Pomelo. jeruk pomelo. Jadi buat Anda yang pulang mudik ke Magetan ya, nanti bisa mendapatkan jeruk-jeruk yang luar biasa, ada 11 varian loh ya di Dukuh Bendo, di Dukuh Bendo ya. Nah ini bisa mendapatkan jeruk-jeruk pomelo yang seger banget gitu ya. Selain itu ada juga ini juga suwiwi ini produk turunan dari jeruk nih dan. Jeruk pomelo ya. Nah, ini dari yang asam, ada manisan gitu. Iya, ini manisan dan ini. Ini dari Kulitnya. Dari Kulitnya. jeruknya. Iya. Oh, lagi aja. Ya. Asal aja. Ya. Ini artinya apa? Biar mungkin masyarakat yang mudik nggak tahu, nah ini akhirnya juga tahu. Iya. Iya, iya. Ada produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Magetan. Magetan. Ya. Ini khas Magetan loh. Iya, iya. Yang bisa Anda dapatkan. Ada juga keripik nih dan ini keripik dari Desa Terung. Ini juga endorse kita dan. Nah, bentar. Nah, ini makanya kenapa kita serukan gitu loh. Dan Iya. di masa Covid-19 perekonomian banyak yang Iya. tolak. Iya. Nah, kita punya banyak sekali UMKM yang saat ini masih bertahan gitu. Nah, mungkin dengan para pemudik yang datang ke sini atau mungkin wisatawan yang ayo kita manfaatkan dan berdaya sendiri Iya. loh, dan dengan membeli produk-produk para UMKM ini. Dengan Anda beli, mereka tentunya bisa berkembang gitu. Ya. Ini juga ada tempe dan nah, ini nanti tempenya. Iya, lengkap semua. Ini mau tempe daerah sini sendiri. Kita support daerah kita sendiri Iya, juga. iya. Nah, karena mohon maaf, tempe Terung itu lebih terkenal dari tempe-tempe yang lain. Oh, Saya sama. yakin. Dan Gitu ya. Mungkin di desa lain ada tempe, tetapi yang paling enak katanya ini mau buat sendiri loh ya. Iya. Adalah tempe Terung gitu. Iya. Nanti jangan makan dan salah. soalnya ada ya. Untuk dicip gitu. Iya, salah. Maksudnya dicip kalau ketagihan nanti datang Datang lagi. Nah itu bentuk kita untuk selain kita ngobrol dengan jenengan kayak Iya. gitu, kita juga membuka wawasan bahwa Iya. Magetan ayo. Banyak kok kulit, wisata kulit, terus juga kopi, desa Jabung juga itu. Nah itu banyak. kan.
banyak sekali. Durian nan dan durian apa? Poncol juga, ya. Pak Wito juaranya. Luar biasa makanya Magetan ini kan dengan ada makanya dengan momen nanti Lebaran liburan cuti anak sekolah dan liburan panjang ini kan momen untuk memajukan lagi UMKM yang ada di Magetan. Makanya ayo kita buat Magetan ini aman, nyaman sehingga wisatawannya makin banyak. Perekonomian wilayah Magetan juga semakin meningkat juga, insya Allah. Kalau sudah aman, nyaman, kan kesan namanya jasa ya. Kalau misalnya orang wah ke Magetan enak, wah udaranya dingin ya kan, adem ya kan. Biasa di kota panas ya kan, masuk Magetan adem, masyarakatnya ramah semuanya, makanannya enak-enak, terus murah dan lain sebagainya, kan orang pasti akan datang lagi. Tapi kalau sudah kesannya kurang bagus, baik, terus juga jadi tempatnya kurang ini ya, nyaman gitu, dan akhirnya kan cuma sekali, abis itu tidak mau lagi kan gitu. Termasuk Anda ya, yang nggak pakai helm itu bikin nggak nyaman loh ya. Bikin nggak nyaman. Jadi buat Anda yang selama ini mungkin pakai motor nggak pakai helm, ayo kita mulai bangun dari diri sendiri gitu kan. Ya karena orang pakai helm, kita pakai mobil misalnya, mohon maaf itu. Kita takut kalau dijatuh kita, nah itu kan membahayakan orang juga gitu kan. Tadinya tidak apa-apa, jadi akhirnya karena di orang nggak pakai helm, senggol apa-apa, jatuh akhirnya ya itulah. Makanya ayolah pakai helm lah, ayo. Artinya apa ya? Itu tadi ya, sekali lagi mari kita membuat Magetan nyaman. Termasuk mungkin kalau jenengan bilang sepele nggak pakai helm, tetapi itu salah satu hal kecil yang bisa membuat Kabupaten Magetan nyaman. Ya. Setuju banget itu. Safety pokoknya. Masuk Magetan, pokok helm semua pakai ya, keren itu. Tertib semua pasti enak. Pasti nyaman. Nyaman pasti. Salah. Oke. Nah ini mungkin sebelum kita closing dan ini mungkin ada himbauan dan terkait apa yang harus dilakukan oleh pemudik ya, dan juga mungkin warga Magetan sendiri gitu ya, yang ada di rumah dengan semakin kan pasti banyak 55.000 itu banyak banget gitu nah. Dan mohon maaf kita nggak minta ya, namanya potensi kejahatan itu nggak ada gitu nah. Nah apa yang harus dilakukan masyarakat untuk biar pemudik nyaman, kita juga nyaman gitu dan kejahatan itu bisa kita minimalisir. Saya sampaikan untuk para pemudik mungkin ya dari awal mungkin berangkatan ke Magetan disiapkan semua segala sesuatu dalam artian fisiknya apabila berkendara, cek kendaraannya. Namun apabila menggunakan kendaraan umum ya disiapkan juga segala sesuatunya, jangan sampai nanti di tengah jalan atau apa bisa ada permasalahan di jalanan. Selanjutnya untuk yang tadi penambahan 55.000 calon pemudik, kami dari Polres Magetan dengan adanya 18 polsek yang ada kita dan juga ini dalam operasi Sepuat Semeru, anggota semua on call dan saya sampaikan patroli kemana-mana pasti semua akan menyebar. Kita buat ciptakan di mana ada kegiatan karena pasti ada polisinya, dengan TNI-nya insya Allah kita akan backup selalu. Ya, dengan cara seperti itu masyarakat bisa nyaman juga, aman dan mungkin pasti padat. Ya, ini pasti padat. Saya sampaikan dari awal pasti padat. Tapi insya Allah kita dengan ada tim pengurai tadi kita buat jalur alternatif apabila padat. Kita koordinasi juga dengan dinas pariwisata, dengan Pak Dinas, dengan PHRI maupun di Wisata Sarangan karena memang kapasitas parkir di Sarangan itu terbatas. Jadi kita akan istilahnya bukan buka tutup, jadi menyampaikan ke masyarakat. Jadi antara di Sarangan sama di bawah Sidoarjo itu dari pertigaan Sidoarjo apabila sudah cukup padat mungkin kita bisa alihkan sampai dengan Refugia. Jadi sehingga masyarakat yang sudah ingin sana kita sampaikan supaya tidak menumpuk lagi. Karena emang keterbatasan daripada tempat parkir yang ada di Sarangan tersebut ya. Tapi saya sampaikan ke anggota, kita akan selalu ada di lapangan dan pasti emang capek ya insya Allah ya. Tapi mudah-mudahan dengan semangat dan niat yang baik lah, dan pasti masyarakat juga mungkin karena sudah capek juga marah-marah dan lain sebagainya. Tapi harus biasa. Dan mungkin ada bisa dalam hotline atau apa yang mungkin dengan segera kita bisa akses untuk laporan ke kepolisian itu. Kita kan ada nomor HP WA Polres Magetan ya, 0811 35 900 55 dan juga 110 yang selalu aktif juga. Itu aktif semua 110, kalau memang susah 110. Dan juga kita dari lantas juga ada SIMAS ya, SIMAS Blaster itu. Jadi apabila yang sudah terkonek dengan kami yang terutama warga Magetan
yang sudah mendaftar di SIM apa itu kadang-kadang kita juga punya bank data semua nomor HP itu ada SMS blaster. Jadi kadang-kadang di-share bahwa ini agak macet atau apa namanya padat, silakan melalui alternatif. Itu ada secara langsung. Mungkin kita mau masuk wilayah Sidoarjo dan lain sebagainya itu langsung ada SMS masuk. Itu udah inovasinya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit ya, SIMAS itu. Terkait SIMAS itu programnya seperti apa, Nan? Jadi programnya untuk mengedepankan kepada bagi masyarakat yang kurang tahu atau kurang jelas dengan kondisi jalan yang ada di wilayah khususnya wilayah Kabupaten Magetan. Jadi nanti itu semacam aplikasi Pak di SIMAS itu lah, nanti bisa diklik masuk, nanti bisa terbaca di situ semuanya. Dalam apalagi nanti dalam menjelang arus mudik Lebaran ini nanti. Artinya ini bisa diunduh di Play Store atau gimana nanti? Iya betul sekali. Namanya SIMAS gitu. SIMAS ya. Artinya dengan SIMAS kita nanti bisa memantau kondisi lapangan atau kondisi jalan. Betul sekali. Gitu ya. Betul sekali. Dan kita juga ada IG ya, Instagram TMC Polres Magetan yang selalu rekan-rekan di lapangan lantas itu akan mereport setiap kegiatan. Jadi pantau terus IG dari Lantas Polres Magetan. Jadi anggota yang sudah tersebar dari Cemoro Sewu sampai dengan Mospati setiap jam itu akan melaporkan mereport situasi arus lalu lintas di wilayah Magetan. Jadi nanti bisa kayak komunikasi dua arah gitu kan? Saya WA atau apa gitu? Ya, nanti kan WA-nya nomor hotline-nya tadi. Oh gitu. Nanti bisa memantau seperti yang kayak di media-media mainstream, media yang reguler kayak Kindi itu kan pasti kan menyampaikan arus lalu lintas seputaran jalan seperti ini nih. Kalau kita karena memang tidak ada TV secara langsung, kita punya IG yang informasi melalui IG tersebut. Ini salah satu fasilitas ya yang bisa dimanfaatkan untuk para pemudik yang ke Magetan, mungkin untuk memantau, waduh di sana padat enggak? Iya, nanti bisa langsung live kita live langsung di live streaming di IG tersebut. Artinya ya mungkin kan bisa ada alternatif dan kalau menuju ke Sarangan, waduh di Sarangan jalur pelawasan ke atas macet nih ya. Nitian kan? Di sana ada jalur alternatif, kemudian mungkin kalau ke destinasi wisata kan banyak itu. Ya, Genilangi. Nah, gitu makanya ke Hujur dulu deh gitu kan ngadep di sana, melihat bunga, mungkin makan dan sebagainya atau mungkin ke Genilangi nggak usah ke Sarangan dulu, itu bisa memanfaatkan aplikasi gitu. Ya, sosial media tersebut. Ada SIMAS dan ada IG dari TMC Lantas. Dan imbauan dan untuk pengguna jalan dan terutama dan. Jadi imbauan kami dari tugas Satlantas Lalu Lintas Polres Magetan khususnya kepada pengendara atau masyarakat yang ingin tip aman di jalan, jadi patuhilah rambu-rambu lalu lintas, patuhilah pengendara orang lain, hargailah pengemudi orang lain, jadi agar aman, nyaman sampai tempat tujuan. Jadi harus tetap mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang ada di sepanjang jalan yang dilalui. Demikian. Artinya buat Anda yang pengen mudik nyaman gitu ya, nah ini mulai dari diri Anda sendiri. Anda harus juga melengkapi ya kendaraan Anda dengan surat-surat, kelengkapan dokumen, dan juga safety seperti helm dan lain sebagainya ya. Karena dari kenyamanan yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri, ini akhirnya akan mempengaruhi kepada kenyamanan orang lain. Karena Anda kalau sudah nggak pakai helm aja, itu buat orang itu udah nggak nyaman gitu. Nah ini juga akan membawa pengaruh yang kurang bagus ya untuk Anda sendiri, itu membahayakan Anda sendiri kalau nggak nyaman, kemudian juga membahayakan orang lain. Jadi sebelum mudik pastikan kendaraan semua dokumen ya, kemudian safety harus dilengkapi ya, dan juga patuhi yang namanya aturan lalu lintas. Semoga di Lebaran kali ini ya, dengan kita menyadari safety kita sendiri, insya Allah mudik nanti akan nyaman gitu. Selamat semuanya insya Allah. Magetan juga damai gitu. Kita nyaman gitu kalau untuk menikmati mau ke destinasi wisata dan sebagainya gitu. Dan terima kasih banyak. Mohon maaf ini beberapa ini promo dari kita kan ya. Ini untuk bagaimana Anda mengetahui ini ada sampel kaca ya. Ini produk dari kita gitu kan, dari desa sendiri. Nah, ini biar Anda juga nanti beli gitu. Makasih. Ini bagian dari produk promo kita gitu kepada pemirsa ya. Ini tempe asli dari Terung. Bumbu pecel. Bumbu pecel. Sampai ke temannya Pecel Budian. Nah, ini item kita. Artinya apa? Kita juga harus memberdayakan UMKM ya. Ada sini.
Ya, makasih. Dengan tayangan ini Anda akhirnya juga tahu gitu kan. Kalau pengen Anda pengen merasakan seperti apa, ya udah nanti datang ke Magetan gitu. Makasih banyak Dan. Ini untuk dicip ya. Siap Dan. Dengan ini kita akhiri perbincangan di rumah diskusi yang pasti semoga Magetan aman, nyaman ya untuk didatangi dan keselamatan yang pasti adalah nomor satu bagi Anda yang mau mudik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Dan. Ya, sip.